Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Anyway, teman-teman yang baru tahu aku, perkenalkan aku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan dan juga literasi. Selain itu aku juga aktif menulis. Syukur alhamdulillah sudah pernah publish 2 buku. Sedang OTW project buku ketiga dan saat ini aktif menulis untuk blog dan juga media digital ya pastinya. Nah, untuk konten-kontenku aku biasanya ngebahas tentang pendidikan dan juga literasi. Sesekali ngebahas isu yang ada di masyarakat. Nah, di kesempatan kali ini mau membahas tentang kenaikan PPN menjadi sebesar 12%. Ya, kenaikan 12% ini menjadi polemik ya. Banyak penolakan terhadap PPN 12%, khususnya pada kalangan kelas menengah dan bawah. Tapi PPN 12% ini isunya menarik. Maksudnya gini, isunya yang dibawa di media adalah bahwasanya pemerintah ini sedang butuh dana sebenarnya untuk mendanai program-program pemerintah gitu loh. Ya kita ketahui pemerintahan kita kan adalah pemerintahan yang baru. Butuh dana untuk menjalankan semua program yang baru-baru itu. Ya kan? Nah, kalau pakai dana dari hutang dari negara lain atau bahkan hutang dari World Bank, ya makin banyak tuh jumlah utang Indonesia. Khawatirnya nggak bisa melunasi itu semua. Kalau nggak bisa kan kekhawatiran terbesar adalah bangkrut, seperti itu. Negara ini bisa bangkrut. Jadi tidak mau seperti itu kan. Kemudian investasi asing yang yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu kan yang digadang-gadang bisa sebesar berapa triliun tersebut, ya nggak ada gitu loh. Ya kan. Ya alhasil kurang dana lah intinya. Sehingga mau nggak mau yang dimanfaatkan adalah rakyat. Ya kan, rakyat harus bayar pajak, terus uang pajak itu digunakan untuk menjalankan berbagai macam program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya meskipun kebijakan ini itu sudah didiskusikan dengan para ahli, praktisi dan juga akademisi, tapi tetap aja diketok palu. PPN 12% akan dilaksanakan per Januari 2025. Seperti itu. Dampaknya ya gini ya. Yang aku bilang tadi kan banyak disayangkan atau bahkan ditolak oleh kelas menengah karena dampaknya kepada mereka. Contoh yang sederhana adalah pasti ketika PPN 12% ini naik ya kan. Ada harga barang yang juga naik. Meskipun barang-barang yang disebut adalah bukan barang-barang premier ya. Selainnya sembako itu bukan. Tapi barang-barang tersier. Contohnya adalah kendaraan bermotor atau enggak buku kalau mau beli buku. Semacam itulah. Ya kan yang bukan primary need. Jadi semuanya naik. Jadi kenaikan itu alhasil ya berdampak kepada mereka. Ya mereka mau beli barang nggak jadi deh gitu. Karena mereka harus ngirit. Karena mereka harus membatasi keuangan mereka. Artinya perputaran uang atau perputaran ekonomi di masyarakat tidak begitu terjadi gitu loh. Tidak lancar. Ini juga akan berdampak kepada ekonomi secara luas kan di Indonesia. Dampaknya sih seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi dampaknya tapi sesederhana itu aja yang bisa aku sampaikan. Nah, opiniku pribadi terkait ini adalah menurutku pemerintah itu gagal dalam mengambil langkah win-win solution. Iya benar. Jadi hanya satu atau bahkan beberapa pihak saja yang win. Yang lain nggak win. Khususnya yang nggak win adalah kelas menengah bawah. Yang win adalah kelas atas atau para orang kaya, crazy rich. Sementara ya baik lagi yang nggak win atau bahkan kena dampak
negatifnya adalah ya kelas menengah bawah. Ditambah lagi diberitakan juga kelas atas ini bakal dapat yang namanya tax amnesty, ya, keringanan pajak seperti itu. Ya makin enak lah, ya kan. Keuangan mereka cenderung baik, ya kan, stabil. PPN naik 12%, ya nggak terlalu berdampak secara signifikan lah. Ada dampaknya tapi nggak terlalu signifikan. Ada plusnya, yakni tax amnesty. Ya enak-enak aja gitu. Sementara kelas menengah bawah nggak ada seperti itu, ya kan. Situasi kelas menengah ini cukup rumit, ya kan, karena daya beli masyarakat itu turun saat ini karena dampak dari deflasi beberapa waktu yang lalu, ya kan. Jadi belum pulih kembali lah 100%. Kemudian ada sejumlah iuran wajib yang mesti dibayar oleh kelas menengah bawah, seperti iuran tapera, BPJS. Kemudian dana pendidikan kalau mereka memang punya anak, ya mereka harus bayar pendidikan gitu loh untuk anak mereka, atau bahkan mereka yang memang sembari bekerja ya kuliah gitu loh. Mereka harus bayar itu. Dan kita sudah ketahui dana pendidikan bakal naik nih, UKT bakal naik kan, karena tahun kemarin atau pertengahan tahun 2024 ya kan polemik tuh UKT naik gitu, tapi ditunda oleh Menteri Pendidikan pada saat itu. Dan di tahun 2025 gitu kan, ya otomatis akan naik gitu loh. Jadi ini warning gitu loh untuk masyarakat kelas menengah dan bawah. Kemudian ada juga ini ya, dana pensiun, ya kan, iuran dana pensiun yang harus mereka bayarkan. Kemudian ada juga PPh UMKM kalau kelas menengah bawah ini bergelut di bidang UMKM. Terus ada asuransi wajib kendaraan bermotor yang bakal diaplikasikan di tahun 2025, ya kan. Terus ada juga nih di mana isunya ada pembatasan subsidi BBM. Jadi subsidi BBM bakal ya dibatasi, artinya ada yang nggak lagi disubsidi, ada yang tetap disubsidi tapi mungkin nggak 100% kayak sebelumnya, kayak gitu. Jadi otomatis harga BBM juga naik seperti itu. Nah, belum lagi ada ancaman yang besar, yakni PHK. Kita sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu gelombang PHK itu sedang marak gitu loh, ya kan. Belum lagi kemarin berita yang hangat adalah banyak perusahaan itu yang mem-PHK Gen Z gitu kan, anak muda gitu. Ya emang ada alasan tertentu ya, tapi buktinya adalah faktanya ini ada PHK, sejumlah PHK. Ini juga mengakibatkan data terbaru adalah Indonesia ini menjadi negara dengan jumlah pengangguran terbanyak se-Asia Tenggara. Banyak banget gitu. Jadi cukup mengkhawatirkan. Dari itu semua ditambah lagi PPN 12%, ya makin repot lah masyarakat kelas menengah dan bawah, ya kan. Nah, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Alhasil ya kalau dalam waktu dekat ini mereka harus menyuarakan untuk menolak PPN 12% gitu. Dan ini sedang terjadi. Di media sosial banyak netizen itu berkuar-kuar, ya kan, untuk menolak PPN 12%. Bahkan ada petisinya. Nah, untuk jangka panjang agar kondisi ini bisa berubah adalah para kelas menengah bawah ya bisa terjun di ranah politik ya untuk mengubah ini semua biar tidak terjadi lagi gitu. Itu kalau mau ya. Atau cara lain untuk kelas menengah bawah adalah ya mau nggak mau harus menjadi masyarakat kelas atas atau jadi orang kaya lah. Karena cenderung orang kaya kan ketika ada ketidakstabilan ekonomi semacam ini, dalam artian pajak ini kan ya tidak terlalu signifikan lah dampaknya. Mereka masih cenderung stabil. Jadi kalau kelas menengah bawah pengen fine-fine aja di situasi seperti ini di masa mendatang,
ya jadi orang kaya. Artinya ya jadi sapi perah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa punya pundi-pundi uang yang begitu banyak seperti itu. Tapi ya itu jangka panjang ya, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, di luar itu semua, yang menjadi pertanyaan besarku adalah sebenarnya pemerintah itu bisa banget loh mengubah PPN ini, kan awalnya 11% nih gitu. Mengubah 11% ini jadi turun. Ya kan? Sebesar 5% itu bisa banget. Karena ada undang-undangnya juga. Ya kan? Tapi pertanyaannya adalah balik lagi, kenapa pemerintah itu mengambil kebijakan ini? Tetap lanjut dengan PPN 12%. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Ada apa dengan pemerintah? Apakah memang ini adalah jalan yang terbaik? Tapi kenapa jalan terbaiknya harus mengorbankan rakyat kelas menengah dan bawah? Karena ya mereka yang paling berdampak. Bisa-bisa kelas menengah ini makin turun ya. Kita tahu di pemberitaan sebelumnya adalah banyak kelas menengah yang turun kasta. Kalau ada seperti ini, kira-kira makin turun kasta nggak? Artinya ternyata kebijakan ini mengorbankan kelas menengah. Gitu. Ya kan? Nah, ada apa? Gitu. Atau adakah pihak-pihak asing yang benar-benar terlibat di sini sehingga Indonesia nggak bisa berkutik? Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Yang tahu ya orang-orang di atas sana. Ya harapannya memang ini segera berubah ya harapannya gitu. PPN ini mungkin ya di awal aja lah. Setelah itu oke, balik lagi turun ke 11, 10 bahkan ke titik paling rendah gitu PPN. Karena ini bagus sekali, maksudnya ketika itu rendah ya bagus sekali untuk perekonomian Indonesia. Khususnya untuk kelas menengah dan bawah. Well, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan. Ya, aku tetap menghimbau teman-teman bagi yang tidak setuju PPN 12% adalah ya tetap menyuarakan untuk menolak. Tapi kalau bodo amat dengan menolak, ya yang bisa aku sampaikan adalah jadilah crazy rich, itu aja. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.